Bapak saya mau tanya, apa yang orang merasa kalau ada masalah dengan orang? Hidup tak senang. Apa yang kita merasa kalau orang ancam orang ancam orang? Hidup tak tenang. Saudara, tak salah dengan orang, hidup baku ancam cuma bikin banyak musuh, lalu samsara busu-busu. Damai sejahtera hilang, bajalan kadarang, baku dapat dan dia ambil jalan sabalah. Bajalan kalau baku tak tumbuh dan dia, balik belakang kamu bajau. Jangan bodoh biar jago kalau tahu itu semua tak guna. Bikin Tuhan tak suka. Kalau begitu apa yang orang butuh? Orang butuh perbaikan. Orang butuh diahli. Orang butuh restorasi. Saudara-saudara, sesuai dengan bidang teologi dan ajaran kami, untuk bulan Februari mengusung tema kedaulatan restorasi Allah, membentuk ketaatan iman. Sedangkan minggu Prapaskah ini saya membimbing tema Mazmur 25 ayat 1 sampai 8 dengan tema mari diakhiri diri untuk hidup lebih baik. Tema ini berisi ajakan sekaligus berisi pesan untuk tong kembali lihat tong hidup. Kalau ada masalah dengan orang, masalah dengan siapa saja cepat bikin baik. Jangan biara terbaik, bikin Tuhan marah. Supaya orang bisa diakhiri diri, supaya orang bisa merestorasi diri, maka tong mari belajar dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 8. Rupa-rupanya pemazmur yakni Daud itu berada juga dalam kondisi yang tidak tenang. Hidupnya juga tidak senang karena ancaman musuh. Lihat ayat 2. Tapi Daud juga merasa ketidaktenangan itu bukan cuma ancaman musuh, tapi dia menyadari dosanya. Dia mengingat dosanya dan dia juga tidak senang, dia juga tidak tenang. Kalau orang yang merasakan dia bersalah dan berdosa, pasti mengalami tekanan. Kecuali kalau orang itu dia setara rasa apa-apa. Atau ada dari orang yang bikin dosa dan salah tapi dia rasa aman-aman dan nyaman-nyaman saja. Ada. Kalau memang ada model begitu, saya mau bilang, orang itu hati semati, otak memati. Karena apa? Dia setara bisa rasa, dia setara bisa pikir bahwa apa yang dia bikin itu salah, yang ini dosa. Mari kita belajar untuk bagaimana Daud memberitahukan kepada kita, merestorasi keadaan kita, mendiahi diri kita. Apa yang Daud lakukan saudara-saudara untuk kembali merasakan ketenangan dan kenyamanan? Bacaan kita adalah jawabannya. Daud berdoa minta ampun. Daud minta ampun pada Tuhan dan minta perlindungan pada Tuhan. Dari doa ini saudara-saudara, jelas bagaimana pemazmur mengaku percaya. Dia sungguh-sungguh mengimani Allah. Dan yang menarik saudara-saudara, dalam doa pemazmur ini, dalam mengungkapkan imannya, ada 3 aspek yang paling penting saudara-saudara. Yang pertama ketika berdoa, dia angkat dia jiwa pada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ayat 1. Dia angkat dia jiwa saudara-saudara. Artinya dia mengarahkan pandangan hanya kepada Allah. Orang yang berdosa itu jiwanya terganggu. Orang yang bikin salah dan orang jiwanya terganggu. Ada ketidaktenangan dalam batin kita. Sehingga ada inisiatif untuk mau pulihkan itu. Tapi banyak di antara kita yang piara itu barang. Kendati matahari timbul tenggelam tapi tong piara baku marah. Betul toh? Lalu tong klaim tong anak Tuhan. Lalu tong klaim tong percaya Tuhan. Klaim kita kosong. Saudara. Ya, yang pertama diangkat dari jiwa sungguh-sungguh. Serahkan pada Tuhan, arahkan pandangan pada Tuhan. Yang kedua saudara.
Pemazmur menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan keyakinan apa? Tuhan tidak akan mempermalukan dia di hadapan musuhnya. Dia ayat 1 sampai 3 baca situ. Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Maka seluruh hidupnya dia serahkan ke Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara yang ketiga, pemazmur menanti-nantikan Tuhan dengan sedemikian rupa. Supaya apa? Pengharapan akan janji Tuhan itu pasti datang. Kata menanti-nantikan yang Bapak saudara-saudara dalam bacaan khusus Mazmur diulang ada 3 kali. Ayat 3, ayat 5, dan ayat 21. Kalau kata yang diulang-ulang dalam bahasa Ibrani dalam bacaan kita itu menandakan ada poin yang sangat penting di situ. Menantikan dalam bahasa Ibrani disebut dengan kawa. Kawa itu berarti mengharapkan sesuatu yang pasti datang. Mengharapkan sesuatu yang pasti datang. Seperti penjaga malam menunggu pagi yang pasti datang. Seperti petani yang menunggu tuayan yang pasti tiba. Apalagi yang kita harapkan ini datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Bukan datangnya dari pendeta hukum, bukan datangnya dari siapa-siapa. Datangnya dari Tuhan, dan itu pasti, saudara. Lalu kemudian saudara, mari kita belajar. Ketiga aspek wujud iman pemazmur adalah tanda, bentuk penaklukan diri, penundukan diri terhadap kuasa Allah. Pemazmur benar-benar tunduk dan taat. Karena dia percaya ketaatan yang ditunjukkan akan menggerakkan kuasa Allah untuk memulihkan keadaannya. Bapak saudara-saudara, kita telah memasuki minggu Prapaskah 1 yang telah dimulai dari Rabu Abu kemarin dan sampai 40 hari ke depan. Kita menuju hari peringatan penjaliban Yesus dan Paskah. Melalui masa Prapaskah ini saudara-saudara, kita diajak untuk kembali menghayati, kembali mengingat akan kemurahan Allah, akan cinta Allah lewat pengorbanan Kristus di salib, lewat penderitaan dan kematiannya, saudara-saudara. Mari kita belajar untuk melihat itu, menghayati, menghidupkannya dalam kehidupan kita, supaya dalam rangka biasi diri, pengorbanan Kristus itu harus diwujudkan, harus diisi dalam hari-hari kita. Bukan sekedar kita masuk dengan khotbah, tapi keluar buka pintu saudara. Kemarin yang saya bilang, tong datang sini, tong kleng, tong orang-orang kudus, kumpulan orang-orang kudus, tapi tong keluar dan muka kudus sekali. Tong jadi pecundang di luar, saudara. Bapak saudara-saudara, kalau di ayat 8, pemazmur bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, saudara-saudara. Maka penderitaan dan kematian Kristus di salib, saudara-saudara, adalah wujud kuasa Allah merestorasi kehidupan kita. Kalau Tuhan itu baik, dia mau bilang memang benar Tuhan itu baik, sehingga karena kebaikan Tuhan dia mau restorasi kejahatan kita. Pemazmur bilang Tuhan itu benar, saudara. Yang memang demikian, dia benar. Maka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus di salib adalah tindakan pembenaran Allah atas kesalahan kita. Jadi mesti tahu diri. Kita bukan apa-apa, saudara-saudara. Tuhan itu baik dan benar menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat 8. Orang kejahatan dan dosa so bikin orang hilang jalan. Bajalan ke sana salah. Bajalan ke sana salah karena dosa yang tuntun. Maka jalan dosa adalah jalan kebinasaan. Jalan dosa adalah jalan yang menuju jurang kematian kekal. Begitu saudara-saudara. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu benar mau tunjukkan jalan kepada orang yang salah jalan, kepada orang yang berdosa, kepada orang yang sesat, saudara. Tapi karena Tuhan baik, jalan via dolorosa yang dia jalani, yang seharusnya kita ada di sana, diambilnya supaya kita jalan di tanah yang rata.
Supaya apa? Supaya tong tahu jalan pulang. Supaya tong pulang datang lagi jalan menuju Dia. Bukan jalan menuju setan yang adalah kebinasaan. Perbaiki diri saudara. Kata diahi itu adalah bahasa daerah orang Halmahera. Diahi itu bukan cuma perbaiki, bukan cuma restorasi, bukan cuma pemulihan. Diahi adalah inisiatif untuk mau berubah, untuk berubah semua tekanan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah menjadi berkenan di hadapannya. Itu diahi. Kalau kamu ke rumah sudah mulai bocor-bocor, sudah mulai rusak, kamu pasti ganti seng. Setidaknya kamu kasih kembalikan ke dalam keadaan yang semula. Yang kamu belum bocor, sekarang bocor, kasih kembali supaya jangan bocor. Itu restorasi. Bapak saudara-saudara, jadi mari diahi diri. Lihat kamu hidup ibu bapak dengan kita. Jadi diahi diri hidup yang lebih baik, saudara. Sama dengan pemazmur, berdoa minta ampun. Berdoa minta ampun sadar akan dosa. Berdoa minta ampun pada dosa-dosa dan kejahatan yang banyak itu. Ibu bapak dengan kita. Supaya apa? Supaya pengharapan akan pertolongan Tuhan itu jangan dia hilang. Tapi dia pasti datang. Bangun komitmen untuk mau hidup taat kepada Dia. Bangun komitmen. Masa prapaskah ini juga saudara-saudara hendak menegaskan bahwa apa yang dilakukan Allah lewat Yesus Kristus dalam penderitaan sampai kematian bahkan sampai kebangkitan Kristus nanti adalah wujud kedaulatan Allah untuk mau merestorasi, mendiami atau memulihkan keadaan manusia yang berdosa. Karena sesungguhnya saudara-saudara, penantian akan pertolongan Tuhan itu datang bukan karena usaha manusia untuk puji Tuhan berhati supaya mau nyatakan belas kasihan. Tapi karena semata-mata cinta Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Sekali lagi, sebagai penutup saudara-saudara, mari diahi diri untuk hidup lebih baik. Dari sini ke sana, pulang, keluar di muka gereja. Bangun komitmen untuk merubah semua yang salah. Bangun komitmen untuk mau berdamai dengan orang. Kalau hari ini tetangga dan tetangga ada baku marah, beres. Menyesal atas semua yang pernah kita buat, menyakiti sesama dan menyakiti Tuhan. Diahi hidup ini jadi lebih baik. Bukan cuma kasih sayang Tuhan, tapi kasih sayang orang berdiri. Permusuhan membuat banyak tekanan. Kebencian membuat hidup tidak tenang. Laki bini baku marah yang setiap hari tanpa baku marah berhenti. Anda itu keluarga Kristen bukan keluarga suami mehi setan. Jadi baku sayang. Toh? Kita keluarga Kristen. Bukan cuma bangun keluarga. Maka cinta Tuhan itu harus diisi dalam keluarga-keluarga kita. Maka Tuhan lewat prapaskah ini mengingatkan kita. Peristiwa amnesis untuk ingat kembali kasih Allah bagi kita untuk memulihkan semua hal yang rusak itu, yang kau bikin kacau itu. Tuhan mau restorasi, Tuhan mau kasih pulih, Tuhan mau diahi, saudara-saudara. Jadi pulang dari sini, ada masalah dengan orang, ada baku ancam, lalu berjalan ke darat, baku darat dia. Jangan ambil jalan sabalah. Balang cepat-cepat ke muka. Pembaku pegang tangan bilang maaf. Kalau berjalan ke laut, baku tertumbuh dengan dia. Jam pada belakang pembejau. Tapi maju laju-laju. Tanpa kata, baku peluk. Habis itu apa? Masuk kamar. Sembahyang ke atas menyasar minta ampun. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti kasih pulih. Rekatkan kembali hubungan-hubungan yang renggang. Ciptakan keutuhan hidup
yang damai. Karena sesungguhnya masa prapaskah ini adalah bentuk kasih dan cinta Allah untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Inisiatif Allah sajalah yang mampu untuk membebaskan, memulihkan, merestorasi hidup ibu bapak saudara-saudara dan saya. Lalu tidak maukah kita bangun komitmen untuk hidup sepuluh dengan kehendaknya? Tuhan Yesus mohon.